Negeri luar. Baik anak-anak, bagaimana keadaan kalian semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai akan lebih barokahnya kita diawali dengan doa dulu. Yang akan memimpin doa adalah wakil ketua kelas. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qara'ati lana fi dinina amin. Udadihun sawadaka. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya Mas. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya mau absen dulu. Biar lebih cepat. Siapa saja yang tidak masuk, teman-temannya? Ada yang tidak masuk? Ada, Ilzam dan ya. Apa kepentingannya? Sudah izin? Dititipkan kepada siapa izinnya? Airil, ketua kelas ya? Izin kepada ketua kelas. Kenapa kau tidak masuk? Ada alasan apa? Ikut lomba ya, ada apa-apa. Kalau ikut lomba ada apa-apa. Semoga temannya yang ikut lomba itu semoga berhasil. Kalian bisa menyusul mengikuti lomba, bisa berhasil juga. Cek kerapian dulu, kelasnya sudah dibersihkan? Alhamdulillah sudah bersih kelasnya. Dan mengingat pelajaran di pertemuan yang lalu adalah Rasulullah membina masyarakat Madinah dengan kelompok non-muslim dan berdamai kepada para raja, para penguasa. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, pelajaran yang akan dipelajari adalah penaklukan kota Mekah atau disingkat dengan Fathu Mekah. Lengkap dan mempresentasikan sajian paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Konseptual Fathu Mekah adalah penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumbuhan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala di tempat di dalam dan sekitar Ka'bah tersebut. Ini peristiwa Fathu Mekah. Ini materi
yang akan dipelajari sebab-sebab Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah diawali dengan diadakannya perjanjian damai, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian ini 2 tahun, maka orang kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut sehingga terjadilah penaklukan kota Mekah. Rasulullah ingin melaksanakan haji dan umroh ke Mekah, maka dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Setelah itu, karena perjanjian sudah dilanggar oleh kaum kafir Quraisy, maka Rasulullah mengumpulkan kekuatan bala tentara untuk mengamankan kota Mekah tersebut, sehingga di suatu tempat yang bernama Murrul Dahram. Itu tempatnya Murrul Dahram, yang mana Rasulullah dan para sahabatnya membuat kemah di sana, membuat api unggul di sana. Di malam hari di Murrul Dahram tersebut Rasulullah membuat kemah dan mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggul. Api unggul telah dinyalakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Terlihat oleh penduduk Mekah seakan-akan api yang menggejolak tersebut, seakan-akan api itu akan membakar kota Mekah. Itu pendapat orang Mekah. Seakan-akan api yang telah menyala ke atas itu terlihat dari kota Mekah, seakan-akan api tersebut akan membakar seluruh kota Mekah. Maka penduduk kota Mekah ketakutan. Di pagi harinya, maka orang Quraisy termasuk Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, itu menyelidiki perkemahan yang diadakan oleh Rasulullah tersebut. Kaum kafir Quraisy mengutus utusan untuk menyelidiki, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan karena menyelidiki kaum Islam, maka Abu Sufyan tertangkap di waktu itu. Abu Sufyan, alhamdulillah, nasib baik Abu Sufyan masuk agama Islam. Seandainya Abu Sufyan tidak masuk agama Islam, pasti Abu Sufyan akan dibunuh waktu itu. Rasulullah sesampainya di Mekah, di kota Mekah tersebut, Rasulullah menyuruh Abu Sufyan untuk membacakan maklumat. Maklumat ini dibacakan oleh Abu Sufyan. Isinya ini ada di sini. Isinya disuruh oleh Rasulullah isi pengumuman tersebut disuruh baca kepada Abu Sufyan. Barang siapa yang tidak keluar rumah pasti aman. Orang Quraisy, ini, barang siapa yang menutup pintunya, tidak keluar rumah, pasti aman. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dibacakan oleh Abu Sufyan. Maka penduduk Mekah tersebut mengikuti saran-saran yang diperintahkan oleh Rasulullah. Penduduk Mekah tidak keluar rumah, ada yang ada di luar masuk ke rumah Abu Sufyan. Yang ada di luar ada yang masuk ke dalam masjid. Barang siapa yang tidak keluar rumah berarti aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Itu maklumat yang dibacakan oleh Abu Sufyan yang disuruh oleh Rasulullah tersebut, yang dibacakan oleh Rasulullah, sehingga kota Mekah dimasuki oleh kaum muslimin dengan keadaan damai. Ayo, kalau sudah dipahami, mari berdiskusi dengan temannya. Hasilnya ketua kelompoknya maju ke depan nanti.
sekarang diskusi. Diskusi dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, ketuanya, pemimpin yang akan menjelaskan hasil diskusinya. Yang kedua, begitu juga, dan seterusnya. Hasil diskusinya, 1 orang untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami ialah Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 4 kelompok. Pertama dipimpin sahabat Zubair bin Awam. Kedua dipimpin sahabat Khalid bin Walid. Ketiga dipimpin sahabat Sa'ad bin Ubaidah. Keempat dipimpin sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Demikianlah hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok pertama sudah dipresentasikan. Yang kelompok kedua silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami ialah Rasulullah memberikan pengumuman tentang 3 hal. Jika penduduk Mekah ingin aman, tulislah 3 isi pengumuman tersebut. 1. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka aman. 2. Barang siapa masuk ke rumah sendiri dan tertutup pintunya maka dia aman. 3. Dan barang siapa yang masuk ke rumah Masjidil Haram maka dia aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kelompok yang kedua. Seterusnya kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pasukan Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dari 4 arah. Apa yang dilakukan penduduk Mekah? Penduduk Mekah mematuhi aturan yang dibuat oleh Rasulullah. Mereka tidak keluar rumah. Ada yang masuk ke Masjidil Haram, ada pula yang masuk ke rumah Abu Sufyan, sehingga mereka merasa aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari ketiga kelompok yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Demikianlah pelajaran kali ini yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah kepada kalian. Dan teruslah semangat dalam belajar agar kalian menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Semangatlah tetap belajar meskipun ada di rumah. Semangat belajar, rajin-rajinlah belajar agar menjadi orang yang pandai, agar menjadi orang yang berilmu. Demikianlah pertemuan kali ini, dan pertemuan yang akan datang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa, dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dari kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.